Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelia Fauzia dengan NIM 1712 42242 dengan prodi Administrasi Pengetahuan Digital kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menghafal Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pasal 1 ayat 1 yaitu kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Pasal 1 ayat 2, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ayat 3, yakni arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ayat keempat, yaitu arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak ataupun hilang. Yaitu ayat 5, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus. Ayat 6, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Ayat 7, arsip statis adalah arsip yang diisikan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia ataupun lembaga kearsipan. Ayat ke-8, arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa serta negara yang harus dijaga kebutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Ayat 9, arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Ayat 10, arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan juga tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Ayat 11, akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan juga otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan juga pemanfaatan arsip. Ayat 12, lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan juga tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip, statis, dan pembinaan kearsipan. Ayat ke-13, lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ayat ke-14, Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan ANRI, adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah dan non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya ayat ke-15 adalah arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Arsip ke-16, arsip daerah kabupaten kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten kota yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, ataupun kota. Lalu ayat 17, arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan yang berbentuk satuan organisasi dari perguruan tinggi itu sendiri, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Ayat ke-18, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan peroleh keuntungan ataupun laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat ke-19, pencipta arsip adalah pihak yang punya kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan juga tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Ayat ke-20, unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang punya tugas dan juga tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Lalu ayat 21, unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang punya tugas dan juga tanggung jawab dalam pelaksanaan kearsipan. Ayat ke-22, JRA atau jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan ataupun retensi jenis arsip dan juga keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan ataupun nilai kembali ataupun dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan juga penyelamatan arsip. Pasal 23, penyusunan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan juga penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Lalu ayat ke-24, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Lalu ayat ke-25, pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengelolaan arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui penciptaan, penggunaan pendanaan, serta penyusunan arsip. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.